Saudara, belum selesai harga minyak goreng, kedelai, dan daging sapi yang mahal, kini sejumlah harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Seperti ada harga daging ayam, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Kenaikan harga ini semakin mahal, ini tentu akan menyusahkan masyarakat. Bagaimana solusi terbaik untuk kembali menstabilkan harga pangan ini? Kita akan membahasnya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sebelum menyapa ke narasumber, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung secara interaktif nanti di sesi selanjutnya di 02153660500 untuk berbagi informasi terkait dengan hal ini mungkin di tempat Anda. Pagi hari ini, saudara, sejumlah narasumber yang hadir dalam dialog Sapa Indonesia akhir pekan ada pakar agribisnis, sekaligus juga beliau adalah Wakil Menteri Perdagangan dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yakni ada Pak Bayu Krisnamurti. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi Mbak Nilo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu. Dan juga hadir yakni anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Andi Akmal Pasrudin. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi Mbak Nilo dan Pak Bayu. Iya, sehat-sehat selalu. Pagi hari ini nanti di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan langsung ya interaktif dengan masyarakat yang mungkin ingin menyampaikan terkait dengan persoalan pangan ini di wilayah mereka masing-masing. Sekali lagi nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 02153660500. Dan saya akan langsung saja ke Pak Bayu dulu nih. Pak Bayu, kalau melihat harga-harga bahan pokok yang naik belakangan ini mungkin dalam 3 pekan terakhir ini mulai ramai diperbincangkan begitu. Ini Anda melihat ada fenomena apa? Hal yang biasa saja atau bagaimana? Sebenarnya peringatan dari lembaga-lembaga dunia sudah diberikan sejak kurang lebih Juni 2020. Sudah kira-kira hampir 2 tahun yang lalu bahwa harga pangan terutama itu akan naik. Dan memang sudah terjadi kenaikan perlahan. Kalau datanya menunjukkan sejak Mei 2020 sampai Januari 2022 harga pangan dunia itu sudah naik hampir 50%. Dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi di seluruh dunia, ya. Dan memang lagi-lagi food price index dari Food and Agriculture Organization, Badan Dunia, mengatakan selama tahun 2022 saja di seluruh dunia, ya, jadi food price index ini levelnya global, dari Februari 2022 itu sudah naik sekitar 20% di seluruh dunia. Makanya tadi Bapak Presiden mengatakan belum pernah terjadi di Amerika inflasi mencapai 7%, dan itu salah satu faktornya adalah di pangan. Nah, kalau dicari mengapa itu terjadi, ya kita tidak bisa memungkiri itu karena pandemi. Ya. Akibat dari pandemi itu ada 2, yang paling utama adalah terganggunya rantai pasok karena ada lockdown, ada segala macam sehingga kontainer nggak jalan, kapal nggak jalan dan sebagainya. Dan ternyata juga ganggunya tenaga kerja. Jadi misalnya tenaga kerja pertanian Amerika misalnya nih, yang biasanya datang dari Meksiko dan negara-negara sekitarnya terhambat. Kalau dalam kasus kita memang tidak untuk tanaman pangan, tapi untuk sawit, tenaga kerja Indonesia yang biasa bekerja di Malaysia misalnya terganggu, jadi sehingga tidak bisa lagi mereka bekerja di sana, dan itu juga yang mempengaruhi harga minyak goreng. Jadi ini adalah faktor yang pertama. Yang kedua, ada masalah iklim yang khas di tahun 2020 yang dampaknya sekarang, terutama di Amerika Selatan, Argentina dan Brazil yang merupakan produsen besar dunia, itu terganggu produksinya, turun sampai 30-an%. Kemudian juga kenaikan harga energi, dan itu kalau harga energi naik, harga pupuk pasti naik. Dan itu akibatnya biaya produksi pertaniannya juga naik. Dan sekarang tambahan lagi gara-gara perang. Ukraina dan Rusia itu adalah pemasok 30% gandum dunia. Jadi perdagangan gandum di dunia itu datang dari Ukraina dan Rusia, sehingga pasti akan terganggu. Dan kalau gandum terganggu, itu biasanya ikutannya adalah kedelai, terus jagung yang merupakan substitusi dari gandum untuk pakan. Khusus untuk di Indonesia ada beberapa fenomena lokal yang terutama untuk pangan yang tidak diperdagangkan secara internasional. Seperti misalnya bawang dan cabai
itu memang sekarang ini saat-saat yang kalau bahasa pertaniannya paceklik ya, karena hujan, nunggu panen, dan ya bukan sayangnya ya, karena memang situasinya pas lagi seperti itu menjelang Ramadan, dan itu biasanya harganya akan selalu naik, dan bawang dan cabai itu susah untuk disimpan, sehingga akhirnya ya yang adjustment-nya ada di harga. Yang lokal lain adalah soal daging sapi, karena kondisi di Australia, mereka tidak menjual, jadi Australia itu mengurangi ekspornya sampai 40%. Ya, karena mereka restocking istilahnya akibat 2019-2020 populasi ternak mereka rusak. Jadi akibatnya harga daging. Jadi ini ada banyak Pak, yang tampaknya memang sesuatu yang kompleks, tapi sebenarnya warningnya itu sudah ada sejak dari beberapa waktu yang lalu. Oke, itu artinya kalau warningnya sebenarnya sudah ada beberapa waktu yang lalu, bisa diantisipasi harusnya. Kenapa tidak terjadi? Apa yang Anda lihat, Pak Bayu? Ya, jadi antisipasi yang bisa kita lakukan antara lain adalah bahwa semua yang komoditas pangan yang ada di Indonesia yang masih dominan, saya tidak mau mengatakan bahwa ini benar atau tidak, tapi nyatanya masih dominan impor, ya harusnya kita buka lebih cepat, kita putuskan impor lebih cepat pada saat barangnya masih ada. Karena kalau di pangan itu, yang paling repot adalah udah mahal, barangnya nggak ada. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya lihat beberapa memang sudah diantisipasi, tapi beberapa yang lain, tapi yang misalnya sudah diantisipasi itu gula. Okay. Kita agak khas, tahun ini gula mungkin tidak akan naik, tapi kalau kayak daging, kayak kedelai, itu sebenarnya lebih agresif kita untuk mendapatkan stok dari luar negeri. Oke, ketergantungan pasar dalam negeri ya harus antisipasinya ada di sentra-sentra produksi harusnya. Kalau sudah seperti ini, tidak ada hal yang bisa dilakukan kemudian? Ya, menurut saya semua usaha harus terus dilakukan. Jadi seperti tadi, ya walaupun terlambat, segeralah cari bahan impor untuk kedelai, jagung, dan juga daging, itu harus dipercepat segera impornya, dan tidak usah lagi nunggu pakai impor sapi, tapi impor daging beku misalnya untuk mengatasi kelangkaan dan mencari negara-negara alternatif. Saya kira itu langkah yang itu artinya kalau melihat faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi, masalah kenaikan harga ini akan berlangsung lama? Kira-kira sampai semester pertama tahun 2022. Jadi kira-kira sampai Juni-Juli. Itu perkiraan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Akmal dulu. Pak Akmal, kalau tadi penjelasan Pak Bayu, hal ini mungkin bisa akan panjang terjadi. Apa yang DPR sudah lakukan? Yang pertama tentu kita prihatin dulu ya, dan meminta pemerintah agar segera mencari solusi ya, dengan kebijakan dan tentunya juga intervensi ya kepada kepada pasar sehingga harga ini bisa turun. Dan pertama, yang kedua, sebenarnya kami DPR sebelum reses kemarin sudah mengundang 4 menteri ya, Menteri Pertanian, Perdagangan, kemudian juga Menteri Perindustrian dan Menteri Sumber Daya Mineral, rapat gabungan Komisi 4, Komisi 6, Komisi 7 untuk mencari solusi, untuk mencari gambaran sebenarnya masalahnya di mana dan kira-kira untuk solusinya seperti apa. Cuma kita sayangkan kita batalkan rapat itu karena Menteri Perdagangan tiba-tiba tidak bisa hadir, padahal masalah ini kan perdagangan kan. Jadi kita lihat Mbak Nilu dan Pak Bayu, bahwa sebenarnya sudah ada alarm yang keras ya, tahun 2021 adanya kelangkaan minyak goreng sebenarnya. Kelangkaan dan harganya mahal. Karena kita tahu kan kita penghasil 20 juta ton ya minyak goreng setiap tahun, kebutuhan kita kan cuma 6 juta ton. Nah itu disebabkan oleh Pak Bayu katakan adanya harga global yang naik. Tapi kan harusnya pemerintah punya kebijakan ya, punya tindakan yang tegas harusnya bagaimana minyak goreng jangan langka dan harganya naik. Ya terlambat menurut kami katakan, sudah kami usulkan di DPR bahwa harusnya harga eceran tertinggi diberlakukan dengan ketat, kemudian disiplin, dan DMO ya, Domestic Market Obligation, itu sudah kita sampaikan dari bulan November ya, tapi ini terlambat, dan sampai sekarang kita melihat masih terjadi antrian minyak goreng yang panjang, barangnya tidak ada, harganya mahal, itu kan jadi masalah kita. Dan tentu ya pemerintah memberikan penjabaran, memberikan penjelasan yang ilmiah apapun, ya masyarakat meminta solusinya di mana. Ya kita mau melihat bahwa solusi jangka pendeknya adalah tentunya adalah bagaimana tentunya operasi pasar ya. Operasi pasar ini harus segera terus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah subsidi. Ya kalau saya termasuk sangat mendorong
subsidi di pangan ini tetap harus didorong karena kita ini pelit memberikan subsidi sama rakyat kita, ya petani kita, rakyat kecil kita, sementara kita royal memberikan subsidi pada BUMN yang merugi, kan ini kan aneh. Oke. Ya Mbak Nilu ya. Ini sudah disampaikan soal ini? Udah, itu berkali-kali sampaikan di rapat kerja di DPR, di media, tapi kan pemerintah ini, ya saya nggak melihat di mana masalahnya. Ya sampai kita ini lebih condong kepada kepentingan pengusaha gitu ya. Kenapa pemerintah tidak bisa menekan misalnya para pengusaha sawit ini gitu kan, sehingga mereka mengikuti apa yang menjadi harapan pemerintah, sementara pemerintah sudah memberikan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka gitu kan. Nah, yang kita lihat Mbak, komoditi pangan strategis harus ini kan yang menjadi menjadi catatan bahwa setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri ya, ini kan sudah lagu lama gitu ya. Iya. Artinya kan kita mengharapkan adanya langkah antisipatif. Walaupun memang saya sekali lagi Pak Bayu tadi katakan global, oke lah, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang mana bisa kita kendalikan? Ya kan, saya juga bukan berarti anti impor Pak Bayu, tapi harusnya dari dulu kan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan harusnya kan dari dulu sinergi, bagaimana punya roadmap. Ya kan, kita bisa mengurangi produk-produk pertanian yang bisa dihasilkan dalam negeri sendiri gitu loh. Oke. Ya kalau nggak bisa seperti bawang putih, oke lah. Ya bawang putih mungkin sementara, tapi yang seperti daging sapi gitu kan, kedelai sebenarnya selama ini sudah diberikan insentif yang banyak dari Kementerian Pertanian ya kepada petani kita, tapi kenapa petani kita ogah menanam? Karena harganya yang tidak ada kepastian harga, tidak ada kepastian pembelian. Lagi-lagi saya katakan di sini harusnya ada subsidi pembelian, subsidi harga. Sampai kapanpun petani kita tidak akan menanam. Jadi menurut Anda solusi paling tepat dalam situasi ini adalah subsidi? Ya menurut saya ada jangka pendek, Mbak, ada jangka menengah dan panjang. Kita bicara ini kan negara ini kan ada pendek ini segera menurunkan harga komoditi gitu kan. Jangka menengahnya apa kira-kira yang bisa menaikkan pertanaman kedelai kita gitu kan. Sapi kita selama ini yang tergantung dengan ekspor, sehingga negara lain bisa mempermainkan kita misalnya dengan alasan logistik, alasan dan lain-lain, ya bisa saja mereka menahan barangnya. Dan satu lagi catatan saya Pak ya, yang penting menurut saya, bulog ini tidak dimaksimalkan oleh negara. Impor lah, harusnya kan yang mengimpor ini yang menjadikan cadangan nasional bulog ya, misalnya kedelai atau misalnya daging. Tapi kan ini dilepas ke pasar. Sehingga bulog sendiri tidak diberikan peran yang kuat oleh pemerintah untuk menjadi pengendali harga. Pada saat harganya tinggi, harusnya kan bulog bisa melepas barangnya ke pasar sehingga harganya turun kan gitu ya. Bagaimana upaya DPR untuk memastikan ataupun mendorong terus agar pemerintah bisa mengendalikan soal harga, memberikan kemudian tadi Anda minta ada subsidi-subsidi, bagaimana DPR bekerja atau memastikan lebih keras lagi agar pemerintah melakukan hal itu? Kita bahas usai jeda ya, termasuk juga kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan, menyampaikan mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan masalah pangan ini di line telepon kami di 021536600500, sekali lagi di 021536600500. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan saudara, gas LPG juga sulit. Sekarang kita coba dengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kondisi pangan di wilayah mereka. Saya terhubung dengan Pak Gamal yang saat ini berada di Tangerang. Selamat pagi Pak Gamal. Iya, selamat pagi. Pak Gamal, di sini kita bersama dengan Pak Bayu. Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Wamentan dan juga Wamendak, dan juga ada Komisi 4 DPR, ada Pak Andi Akmal di sini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, baik. Selamat pagi, Bapak-bapak. Saya ingin menyampaikan khususnya masalah harga-harga yang makin lama makin melambung. Ya. Saya kira pemerintah saatnya bekerja. Jadi kerja apa yang sering disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus bekerja lebih cepat. Ini adalah mengurus rakyat. Ini mengurus negara. Jadi saya kira saat ini harus dibuktikan kerja pemerintah itu harus berkolaborasi dengan penegak hukum. Pak Gamal, Anda juga terimbas dengan kenaikan harga ini? Oh jelas. Apa kesulitan yang Anda temukan di pasar atau terkait dengan pangan? Sekarang saya ingin beli minyak goreng. Oke.
Itu sangat sulit. Baik. Bahkan di Indomaret atau di apa itu harus antri satu begitu. Oke. Nah itu memang saat ini saya kira pemerintah harus terkait dengan berkolaborasi. tahu, tempe, kemudian daging, bagaimana? Ya gini, yang paling dirasakan adalah minyak goreng. Oke. Minyak goreng yang saat ini sudah muncul ke permukaan bahwa itu langka. Baik. Hampir di semua wilayah ya. Oke. Ya, harapan Baik. saya begini, harapan saya nih. Singkat saja Pak Gamal. Ya oke. Harapan saya gini, pemerintah harus berkolaborasi dengan penegak hukum, dengan semua aparatnya, khususnya masalah penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal. Itu. Oke, baik Pak Gamal. Terima kasih, kami catat apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya ada Pak Yusuf di Jakarta yang sudah juga terhubung. Pak Yusuf. Baik, kita beralih ke yang lain dari NTB. Saat ini sudah terhubung ada Pak Lalu di NTB. Pak Lalu, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang ada di studio, selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat. Pak Lalu, langsung saja singkat apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau kita lihat pertama dulunya yang hanya naik minyak goreng dan harga kedelai ya, tahu tempe. Nah, sebelum bisa dikendalikan itu, belum diatasi itu sudah naik semua bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat mau ikut naik. Ada apa ini? Apakah pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan ini? Nah, untuk itu harapan kita kepada bapak-bapak, terutama Menteri Perdagangannya dan Menteri Perekonomiannya untuk turun tangan. Udah saatnya ini untuk mengatasi atau mencari solusinya gimana untuk mengatasi bahan-bahan pokok yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan sudah melambung harganya. Terutama ini Menko Perekonomiannya jangan mengumbar-ngumbar masalah yang lain. Ini sekarang kita harapkan untuk mencari solusinya. Demikian Mbak ya. Oke, Anda ada kelangkaan apa di tempat Anda Pak? Ya. Ada kelangkaan apa yang Anda rasakan di tempat Anda? Semua kelangkaan, lebih-lebih dengan naiknya harga BBM ini kan, LPG naik. Jadi semuanya bahan pokok ini ikut naik, langka juga. Pak Lalu minyak Esther. goreng contohnya ya kan, minyak goreng kan sudah didistribusikan oleh Menteri Perdagangan katanya. Tapi di NTB itu sulit sekali kita dapati itu yang harga murah itu Mbak. Nah untuk itu kita harapkan kepada bapak-bapak yang menangani permasalahan perekonomian atau masalah sembako ini, harapan kita untuk mencari solusinya gimana sekarang. Memang kita mengerti masalah cabai apa bawang kan tidak musimnya sekarang ya kan. Pak Lalu Esther, terima kasih atas informasi Anda dan juga saran yang sudah Anda sampaikan. Terakhir ada Pak Abdul Muiz yang berada di Tangerang. Pak Abdul Muiz, kelangkaan apa yang Anda alami di sana? Di sini cabai juga mahal ya, terus juga minyak sayur juga udah pasti ya langka ya. Jadi Indonesia itu adalah negara agraris ya, tetapi ironi gitu ya. Harusnya Indonesia itu udah bisa berdiri sendiri gitu ya, berdikari ya, udah harus swasembada pangan ya, sawah lahan luas di mana-mana gitu ya, rumput juga subur di Indonesia itu ya. Artinya kayak cabai, bawang, telur, daging itu udah nggak usah impor lagi. Saatnya Indonesia itu rakyatnya, para petaninya, ya para peternaknya itu harusnya udah sejahtera. Arab Saudi aja yang nggak punya ini ya, yang lahannya gersang itu mereka bisa mengakali dengan ditanami, istilahnya dikasih tanah ya. Untuk bertani Indonesia udah ada tanah, udah ada rumput subur, harusnya udah lebih maju, udah bisa mandiri seperti itu. Ya. Baik. Ini momentum buat para petani ya untuk bisa bangkit dari pemerintah, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, tolonglah itu ya untuk jangka panjangnya, jangan selalu mengandalkan impor. Oke Pak Abdul Muiz, terima kasih untuk informasi dan juga saran Anda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita lanjutkan perbincangan. Swasembada pangan itu yang diharapkan. Pak Bayu, mungkin itu dilakukan bagi Indonesia? Mungkin, tapi tidak untuk semua. Tidak untuk semua. Apa yang tidak mungkin di sini? Ya, Tuhan menciptakan kita adanya di Katulistiwa Kepulauan. Dan dari yang kita butuhkan, pangan yang kita butuhkan, itu ternyata ada yang memang merupakan tanaman non-tropis, dan kalau yang paling lebih bagus adalah kalau dia benua, kontinen. Contohnya tadi Pak Amal juga bilang seperti bawang putih misalnya. Itu kalau dipaksa dibikin di Indonesia, kualitasnya rendah dan juga kualitasnya biasanya jelek. Kedelai itu juga demikian. Memang kita punya kedelai yang bisa di tropis kepulauan, dan itu
sebenarnya cukup banyak, 800-an ribu ton. Dan itu adalah kedelai-kedelai yang digunakan untuk berbagai jenis makanan Indonesia, seperti misalnya tahu, oncom, kecap, ya, dan sebagainya, yang dihancurkan, caranya dihancurkan untuk mengkonsumsinya. Tapi karena tempe itu adalah makanan yang jauh lebih banyak dikonsumsi, dan dia meminta kedelainya itu kedelai yang seragam ukurannya, warnanya, dan sebagainya, dan itu tidak bisa dihasilkan di Indonesia. Dan itu kita dapatkan dari subtropis. Jadi kalau sapi misalnya, ini bisa sebenarnya untuk swasembada di Indonesia, tapi biayanya jadi lebih mahal, karena kita nggak punya hamparan-hamparan tanah yang bisa menjadi padang savana untuk grazing istilahnya. Jadi si sapinya itu bisa dilepas dan liar, merumput gitu kan. Kita harus kasih makan. Nah kalau kasih makan itu biasanya akan jadi lebih mahal kalau datang dari pembibitan. Jadi dia tinggal di penggemukan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan terakhir sebelum masuk ke rumah pemotongan hewan. Disitulah kelebihan kita. Jadi kita masih terpaksa impor sapi bakalan untuk digemukkan. Itu sapi. Kemudian juga misalnya gula masalahnya adalah lagi-lagi di lahan. Lahan kita sebenarnya bisa saja, tapi nanti kita mengorbankan beras, kita mengorbankan yang lain gitu untuk memproduksi gula. Jadi ya kita memang harus memilih ya, dan dalam hal ini lebih realistis melihatkan kondisi itu. Tapi dari dulu misalnya kita juga sudah pikirkan, saya kira Komisi 4 juga sudah mendukung itu. Kenapa kita tidak impor dari misalnya range kita sendiri? Misalnya kita mengimpor sapi, ya dari Australia, ya, tapi range yang di Australia yang kita punya. Jadi alih-alih kita mencoba mengeluarkan dolar untuk membeli mereka, membeli sapinya, kita beli range-nya misalnya gitu. Sehingga kemudian itu menjadi milik kita, dan dengan demikian kita yang memutuskan untuk dipasok kemana dan sebagainya. Jadi ke depan memang persaingan untuk pangan ini sangat ketat, ya. Jadi kita harus jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dalam mencoba mengelola pangan. Tidak bisa dengan emosi. Saya setuju dengan Pak Akmal tadi, ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang. Jangka panjang jelas tadi, menata ulang supporting daya dukung produksi kita. Tapi jangka pendek ini kan mau lebaran nih. Nah sebenarnya pemerintah Pak Jokowi itu punya namanya kartu sembako. Dan ini adalah sudah ditarget kepada 19-an juta rakyat Indonesia yang paling berpendapatan rendah. Saya setuju kalau Pak Akmal bicara atas nama DPR setuju dengan subsidi, mungkin kita harus pikirkan subsidi konsumen. Jadi terutama konsumen kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka meskipun harga pangannya naik, mereka bisa beli. Kan yang gas itu menunjukkan mereka merubah dari tadinya beli tabung gas yang besar 12 kilo menjadi 3 kilo karena kenaikan harga. Itu kan masalah cash flow, masalah daya beli gitu yang langsung kena. Nah jadi solusinya berikan support pada mereka untuk bisa mereka membeli dengan perilaku yang sama meskipun harga naik. Karena memang faktanya ini tidak bisa dipungkiri, dalam jangka pendek harganya masih sangat sulit untuk diturunkan. Oke, jadi harga sulit diturunkan dalam jangka pendek, maka subsidi yang harus digencarkan oleh pemerintah. Ya, antara lain termasuk memikirkan subsidi konsumen, subsidi untuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Mudah-mudahan sih kalau tadi Anda menyebut bahwa Pak Jokowi kan sudah mengeluarkan banyak bantuan ya untuk masyarakat kita utamanya yang paling membutuhkan. Tetapi masih ada keluhan yang muncul. Apa yang salah Pak Bayu sebenarnya? Sebenarnya yang saya maksudkan sudah ada instrumennya. Iya. Jadi bisa bikin baru, tinggal tambah aja duitnya. Oke. 19 juta pemegang kartu ditambah misalnya 1 juta, itu kan berarti kira-kira 19 triliun memang. Oke, implementasinya berarti ya Pak? Kepada semua. Pelaksanaannya di lapangan sebenarnya yang harus diinikan ya Pak? Pelaksanaannya mudah karena tinggal menggunakan rekening masing-masing, sudah ada kan. Oke. Ini hal yang mudah untuk dilakukan sebenarnya. Pak, menurut Pak Bayu ya, sebenarnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan masih belum dilakukan atau belum berjalan saat ini. Pak Akmal, apa yang akan Anda lakukan, teman-teman di DPR, untuk mendorong ini terus?
Jadi sebenarnya kami di DPR sudah sangat proaktif ya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, memastikan bahwa pangan cukup, tersedia dan terjangkau. Itu kan sebenarnya kuncinya di situ ya. Nah, kalau kita bicara pangan, kita bicara dari hulu, lihat ke hulu ke hilir gitu ya. Bahwa hulunya ini kan sebenarnya ketersediaannya, bahwa diproduksinya Pak Bayu ya. Saya kira memang benar tadi bahwa sebenarnya kita bisa mengurangi impor. Saya nggak mengatakan tidak bisa impor, tapi mengurangi sebenarnya. Komoditas pangan strategis bisa kita kurangi. Misalnya jagung kita nggak impor gitu ya. Kedelai kita kurangi, ya kan gitu ya. Daging sapi sebenarnya menurut saya bisa kita kurangi impor dengan maksimalisasi misalnya sentra peternakan rakyat ya. Kemudian disinergikan dengan BUMN sebenarnya. Peternak-peternak di bawah sebenarnya di desa-desa itu, mereka mau beternak, tapi siapa yang beli? Kepastian pembelian, kepastian harga. Ini sebenarnya yang tidak dilakukan oleh negara gitu. Ini sudah Anda sampaikan ya Pak Akmal ya? Oh sudah, dalam bentuk tulisan, pernyataan apapun bahwa harusnya ini ada instrumen negara, apakah itu Bulog atau BUMN yang menjadi penjamin harga dari komoditi yang disediakan oleh pemerintah. Dan Anda melihat hal itu tidak dilakukan? Iya, itu yang belum maksimal dilakukan. Yang kedua Mbak Nilu, kita melihat bahwa politik anggaran negara ya, saya melihat kita sedih. Negara kita negara agraris, penduduk kita terserap dengan lapangan kerja, tapi anggaran pertanian dari 30 triliun, 14 triliun sekarang. Kita pahami oke lah adanya pandemi, tapi kan kenapa anggaran Kementerian Keuangan, PUPR naik terus gitu kan? Ini pertanian yang turun. Subsidi pupuk dikurangi, gimana nggak langka pupuknya? Kita melihat Pak Jokowi ini pemerintah kita harusnya kan berpihak pada kepentingannya pertanian. Jangan mengeluh-mengeluh tapi tidak ada action dilakukan. Jadi usulan sudah pernah Anda sampaikan, tapi masih juga terjadi hal seperti ini. Lebih kerasnya lagi apa yang akan Anda lakukan? Politik untuk membantu masyarakat. Kita akan mendorong di anggaran ya. Kita di anggaran juga kita akan mendorong agar misalnya subsidi, saya sepakat tadi subsidi konsumen lemah Pak Bayu, tapi jangan lupa juga subsidi untuk transportasi pangan. Ya kan? Nah ini kan kita lihat di Malaysia, kenapa Malaysia bisa mengendalikan harga pangannya, karena mereka melakukan subsidi terhadap transportasi pangannya ini sehingga harga pangan di kota dengan di desa sama. Ini kan menjadi masalah sebenarnya. Jadi Mbak Nilu, kami di DPR tidak akan diam tentunya, dan kami juga reses di lapangan di Sulawesi Selatan sendiri bagaimana masyarakat antri membeli minyak goreng harganya mahal, tidak ada barangnya. Ini kan baik. Ada panjang sebenarnya ingin diperbincangkan hal ini Pak Akmal, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Tapi tentu kita akan menunggu ya DPR memanggil menteri-menteri terkait mencari solusi yang paling tepat dan bagaimana agar usulan baik yang Anda sampaikan itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah, karena kepentingan masyarakat harus di atas segala-galanya. Terima kasih Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI, dan juga Pak Bayu Krisna Murti, pakar agribisnis yang juga adalah pernah menjabat sebagai Wamentan di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda berikut ini Sapa Indonesia akhir pekan masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama dengan kami.